Ya, inilah yang dipegang Arya Kamandanu adalah alat penangkap kepiting ya. Mungkin kalau dalam lontar-lontar alat penangkap kepiting ini yang disebut dengan tongkat pencabut nyawa. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ikuti jejak kami. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang ini saya bersama teman saya. Adapun malam ini saya akan mengadakan kegiatan pemburuan kepiting. Mungkin bagi pemirsa selama ini sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya kepiting, tetapi pemirsa belum pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi pemburu kepiting itu. Jika Anda ingin merasakan, lihat cara kami menyelusuri sungai-sungai yang dalam ini. Tambah lagi pemirsa, ini malam Jumat. Harus hati-hati, takut ada apa unyu-unyu gitu ya, biasa ada hantu ya. Tapi kalau masalah hantu, kami sudah biasa memburu hantu, hanya untuk kali ini hantu itu sudah jarang yang mendekat, sehingga kami itu memilih untuk berburu kepiting karena kepiting kan bisa dijual. Dan sekarang kami sudah mempersiapkan alatnya ya. Nah ini tongkat. Mungkin teman saya akan menjelaskan apa nama tongkat ini dan apa fungsinya. Tongkat ini kalau di wilayah saya disebut, tongkat inilah yang disebut dengan tongkat pencabut roh. Nah, tongkat ini berbahaya pemirsa. Ini bisa menarik kepiting keluar dari lubang yang amat dalam. Makanya dari itu yaitu disebut dengan tongkat pencabut roh. Ya, dulunya tongkat ini biasa digunakan untuk mencabut rumput ya pemirsa. Tapi karena seiring dengan perubahan zaman dan kebetulan sahabat saya ini mempunyai salah satu japa mantra yang mungkin sudah digunakan untuk membubuhi tongkat ini. Nah sekarang fungsinya bisa digunakan untuk menangkap kepiting. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Ini sudah ngomong sudah jam berapa ini? Sudah jam 12. Tepat pada jam 12, karena tepat jam 12 surut air, maka dari itu kita turun tengah malam. Ayo. Ya, mari lihat pemirsa, ini kawan saya sementara melakukan aksinya. Ya, dia sudah menemukan salah satu lubang dan itu merupakan ada ciri yang menandakan bahwa di situ ada hewan yang kita cari, itu kepiting. Tapi ternyata tidak ada pemirsa, dia keluar. Mungkin dia sudah mencium bau-bau kita. Jadi coba kita ke tempat yang lain. Ya mungkin kurang beruntung pemirsa, karena kepitingnya tidak ada. Ya barangkali masih mempersiapkan untuk buka puasa barangkali ya. Iya, karena sekarang kan bulan puasa, jadi ya. Nah sekarang kita coba menuju ke tempat lain. Ya pemirsa, inilah perjalanan kami menyusuri sungai demi mencari buruan kami, yaitu kepiting. Karena kalau mencari kepiting kita harus berani menempuh resiko seperti ini. Ya. Jadi kita jalan kaki melewati tempat-tempat yang terjal, melewati sungai. Nah, dan tidak bisa naik motor ya. Ya, mari kita saksikan pemirsa, sepertinya
sahabat ini sudah menemukan salah satu goa atau goa kecil yang menjadi tempat bersarangnya kepiting itu. Tapi ini kayaknya ada isinya dia di dalam. Ya, menurut teman saya kayaknya ini ada isinya ini. Ya, hanya medannya cukup rumit ya pemirsa. Ya, jadi untuk mencari hewan ini kita memang butuh kesabaran. Apalagi sekarang kan bulan puasa, jadi ini merupakan salah satu cara untuk menguji kesabaran kita. Ya, daripada kita menggosip di rumah, lebih baik mari kita saksikan video ini supaya kawan-kawan juga tahu bagaimana proses berburu kepiting itu. Nah, terutama bagi penikmat kepiting yang mungkin hobi dengan kepiting, yang suka. Ya, ini pemirsa kepitingnya pemirsa. Wow. Ya. Coba diperlihatkan. Ini dia. Ya, pemirsa. Dia mengamuk pemirsa. Rupanya cukup besar ya. Besar. Tidak sia-sia perjalanan kita malam ini. Tapi sepertinya di sana masih ada lagi satu ya. Iya, sepertinya masih ada ya. Coba barangkali mungkin bisa dicek kembali. Ya. Aduh, ini tenaganya besar sekali ini. Ya, kalau orang memang tidak tahu tekniknya, bisa-bisa tangannya tercapit sih pemirsa ya. Karena dulu itu sudah ada sejarahnya orang yang putus 5 jarinya itu gara-gara salah teknik dalam menangkap kepiting. Ya, kita masukin dulu ya. Sepertinya masih ada. Ya, mari kita saksikan. Ya, barangkali di sini ada ya. Oke. Nggak ada. Ya. Masih kurang beruntung pemirsa. Ya, kita melakukan penyusuran sungai lagi. Barangkali di sebelah sana ada. Kita saksikan lagi proses pemburuan ini. Ya, sepertinya sudah mulai berbunyi, itu kayaknya suara kepiting ya. Ya, bagaimana kawan dengan tanda-tanda itu, apakah besar atau kecil? Kalau dari tanda-tandanya dia itu lebih kecil daripada ini. Mungkin dia itu seperti kita, bersahabat. Ya, kita sudah berdosa ya, kita sudah mengganggu penghuni yang sedang beristirahat. Mungkin penghuninya itu sedang berbulan madu, kita sudah odo-odo di sana. Ya, mari kita saksikan. Ya, sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda mau keluar. Ya. Ya, beginilah nasibnya seorang pemburu kepiting. Supaya bagi pemirsa yang penikmat dagingnya ini, supaya bisa tahu bagaimana sih menderitanya orang mencari kepiting. Pergi malam-malam, orang malam-malam sudah tidur ya, kita masih jalan-jalan. Tapi gue kalau nggak mau buat adegan seru seperti ini, gue mah pilih tidur di rumah. Ya, ini adalah salah satu kegiatan yang bisa membuat kita lupa dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita ngomongin orang, bergosip, itu kan hanya menambah dosa ya kawan ya. Sabar ya, ini prosesnya agak sulit karena dia melakukan perlawanan di dalam ya. Ini tongkat pencabut roh sempat kewalahan, jadi sabar. Ya, sambil menunggu, ya mari kita saksikan bagaimana kondisi wilayah ini. Lihat, ini namanya tiram ini. Dia sangat kuat melakukan perlawanan, sehingga saya harus berhati-hati.
sebab salah sedikit dia bisa terluka. Akhirnya kalau dia terluka pasti akan mati, sementara kita ini mencari agar dia tidak mati. Iya. Agar keadaan keluarnya itu tetap utuh, dia keluar tetap utuh maksudnya. Ini bakar lobet nih. Mati-mati yang lebih Mbak. Ya, sepertinya sudah mulai keluar. Ya, silakan kita saksikan. Rasanya bang kacang pesun, dok. Bakar apa sih? Ya, itu yang bahasa yang tadi saya keluarkan itu namanya bahasa Bangle. Itu bahasa Bali ya pemirsa ya. Ya, tapi dosan pemulai ngenah, dok. Ya, sepertinya besar ya pemirsa ya. Lo ya, Wi? Lo yo? Lo kepitannya? Ini dia pemirsa. Kalau ukurannya lebih besar yang tadi ya. Mungkin ini betinanya barangkali. Ya, sayang sekali capitnya itu lepas satu. Dan kalau capit lepas satu itu biasanya harganya agak murah ya. Tapi tidak apa-apalah daripada tidak dapat. Nah, ini kita ikat dulu ya. Ya, sekarang kita mulai mengikat dan coba kita saksikan bagaimana cara mengikat kepiting itu. Begini caranya. Hanya karena kita melajah nih buat tinggalin nih. Iya. Biasanya kalau tidak diikat itu kalau kita menjual, penjualnya biasa lari pemirsa. Dia lari karena dia takut nanti tangannya jangan sampai kejepit. Karena kan tidak ada yang jual tangan ya. Sehingga tangan itu harus dijaga. Ya. Orang Dan selain sebagai pemburunya, ini teman saya merupakan salah satu penampung. Jadi barangkali kawan-kawan ada yang mempunyai kepiting dengan jumlah banyak maupun sedikit dan ingin menjualnya, bisa menghubungi kawan saya ini. Kalau di Facebook dia bernama Wayan Galang Kangin. Siapa? Wayan Galang Kangin. Kalau ada di Facebook namanya Wayan Galang Kangin, berarti dialah orangnya. Dia Ini kita apakan? Kita ikat dulu atau bagaimana? Ya, untuk yang satunya barangkali diikat dulu. Oh, diikat dulu ya. Iya. Jangan sampai. Itu kameranya mampu enggak? Baterainya. Ya, tinggal satu ya. Mudah-mudahan masih mampu ya. Coba kakinya. Karena tadi juga kita ini tidak mempunyai rencana untuk melakukan video, tapi karena daripada di rumah pusing, tidak bisa tidur, mikirin pacar, habis diputusin ya, jadi kita cari hiburan seperti ini. Ya, sekarang kita cari tempat dulu. Ya pemirsa, sekarang kita lihat bagaimana proses mengikatnya. Dicuci dulu ya kotor gitu. Ini diikat dulu ya biar tidak berantem sama temannya. Coba kamu masukin jari kamu di sini. Berani? Gegayan galihin. Jepit tali mana pegat kan. Biar kepitingnya ada. Tingkar bahan kan pentingnya. Udah kan pemirsa? Ya, silahkan pemirsa disaksikan proses mengikat. Kata orang kalau terlalu banyak makan daging kepiting katanya bisa menyebabkan tegangan darah tinggi ya. Dan kalau besarnya seperti ini biasa kalau terjual itu berapa ya? Kalau ini Barangkali 100.000 mungkin laku ya. kalau 100 sudah nyata 100, cuman karena belum ditimbang jadi kita tidak tahu.
berapa lebihnya begitu, atau berapa kurangnya, atau dia pas 100 atau mengurangi dari 100, kita belum tahu, nanti dites. Ya harganya ini melebihi dari tingginya harga ayam potong ya pemirsa, karena yang besarnya seperti ini itu bisa mencapai 100.000, dan Ayam bahkan barangkali bisa lebih ya. lebih. Kalau yang 1 kilonya itu 170. 170 Iya. ya, untuk 1 kilonya 170. Jadi kalau misalkan dalam satu kali berburu kita bisa dapat 10 kilo, tinggal dikalikan saja. Tapi besar kecilnya itu berpengaruh. Ini seperti yang saya kirim kemarin. Kemarin saya mengirim yang seperti ini lumayan banyak. Ya, jadi kalau misalkan kawan-kawanku semua ingin merasakan bagaimana nikmatnya dijepit kepiting, ya ini tinggal dimasukkan jarinya, tinggal Kalau dirasakan, ya nanti pemirsa bisa merasakan. kalau aku nggak makan kepiting ya. Ini nggak makan kepiting, kita cuman iseng-iseng, dan kebetulan nanti kalau sudah banyak, karena kita di sini membeli juga, jadi nanti hasil yang kita beli, yang kita tangkap juga nanti kita kirim ke penampung. Ya, jadi pemirsa, untuk kali ini kita sudah mendapatkan 2 buruan kepiting, dan selanjutnya kalau pemirsa ingin menyaksikan bagaimana proses-proses penangkapan kepiting untuk berikutnya, mari kita saksikan tayangan ini. Ya pemirsa, sepertinya di sini ada tanda-tanda ya. Coba Ya. kamera di sini kamera. Wah, besar nih. Lihat. Ternyata di dalam ada penghuninya ya. Ya, itu ada penghuni. Ya, bisa dilihat. Mundur kamera. Wah, ini dia yang saya Mari kita cari-cari. saksikan. Rupanya super ya, super. Wah, Ya. Akhirnya kita dapat lagi satu pemirsa. Mungkin hari ini merupakan rezekinya kita, sehingga begitu mudah kita bisa menemukan tempat-tempat yang ada penghuni kepitingnya. yuk kita lanjut ke atas sambil menuju arah jalan pulang. Ya, sekarang kita tinggal menuju sini, arah lewat di pulang. Ya. Medan cukup susah. Saya saja hampir jatuh. Mari kita lihat pemirsa, buruan kita yang tadi. Ya, ini merupakan buruan yang ketiga. Sepertinya senter kurang terang. Aduh. Ya, mari kita saksikan. Ya, lihat. Kalau besarnya seperti ini, biasanya beratnya kurang lebih minimal 1 kilo ya. Iya, 1 kilo. 1 kilo berarti 180. Ya, 180.000. 1 ekor. Ya, lihat pemirsa. Capitnya saja kalau dimakan ini cukup untuk nasi 1 porsi. Ya, bisa dilihat ini tukang ikatnya ganteng ya. Weh, ganteng san si pocol tuh dari anak mana mesti ganteng. Nih amun kan oleh nak bagus nih, Bah. Nih Oh. tinggalin caranya nenggul kepiting.
Nih, Dia melawan, dia melawan. ini yang mengikat kepiting dia belum tentu sering-sering makan daging kepiting. Betul enggak? Saya mah udah gini, udah apa namanya, bosan ya, karena kepiting di rumah itu bukan cuma satu dua, tapi puluhan kilo. Kalau kepiting yang besarnya seperti ini tuh kalau dibelikan nasi ayam bisa mendapatkan berapa porsi kira-kira? 3 porsi mungkin masih ada sisanya ya. Ya tergantung harga nasinya berapa. Coba 180.000. Kalau nasi cuman 20.000. Sayang sekali saya sebagai penata kamera jarang sekali terkena video. Dan mungkin itu sudah resiko saya. Iya. Di samping itu juga yang pegang kamera kan apa namanya, agak jelek sedikit, jadi kan. Ini sudah malam loh pemirsa. Kalau kita mau bicara masalah hantu mungkin jam segini lagi asik bobok ya. Tapi kita nggak berani ganggu, biarin aja dia bobok. Biar udah. Ya. Ya coba mungkin bisa kita lihat hasil buruan tadi. Sebenarnya kita ingin melanjutkan pemburuan ini hanya kayaknya baterai semakin lemah ini. Oh, yang tadi ada di tas satunya. Mana dia? Nah, untuk video tadi ini Ya, memang asli, bukan video rekayasa. ini ya yang kita dapat Ya. pertama tadi ya. Ini. Wah, ternyata lebih besar yang ini. Ini kalau kira-kira dijual semuanya berapa ya? Kalau tiga-tiganya ini dijual? Yang jelas lebih 200, menghampiri 300. Intinya 200 ke atas ya? Ya, Tidak lebih dari 200 ke bawah ya, ini 200 ke atas. Kalau ini, kalau yang ini sudah nyata 180, ini tidak lepas. Ini sudah nyata 180. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini saya masih piti-piti ya, karena ini antara beratnya 8 dan 7. Ya mungkin untuk lebih jelasnya sebentar bisa kita timbang. Kalau yang ini saya belum bisa perkirakan sebelum ditimbang ya. Tapi ini lumayan loh. Ini harganya cukup mahal. Tapi ini kita kan cuman apa namanya, cuman bikin video-video hiburan saja ya. Kalau dibilang mau soal kepiting, sebenarnya kita itu nggak perlu nyari ya, karena di rumah itu sudah ada yang bawain gitu ya. Kalau saya habisnya ini juru kamera saya, apa namanya, ingin membuat video-video yang menarik gitu, jadi terpaksa seperti gue itu harus main-main lumpur dulu. Duh, sudah nyari sisi gatel-gatel. Mandi 2 kali gue jadinya. Aduh. Ya sebenarnya untuk video ini ya baru pertama kali saya buat, karena untuk video-video sebelumnya kan saya itu lebih cenderung keseringan membuat film. Saya manfaatkan anak siswa-siswa SMK sebagai aktornya, kemudian kita jadikan sebuah dokumen dalam bentuk film, kita unggah di YouTube. Hanya mungkin kita ingin mencari hal yang terbaru lagi, yaitu tutorial tentang mencari sesuatu atau tutorial tentang pemburuan hewan. Pemirsa mau mencoba? Kalau pemirsa mau mencoba, jangan bertindak sendiri ya. Bila yang lebih penting itu bergabung dulu dengan yang sudah berpengalaman,
karena orang jalan malam itu resikonya yang kita pikir ya. Kalau jalan malam, karena kita ini lumayan banyak loh melewati tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat angker ya. Bukannya kita sombong ya, kalau kita jalan malam di tempat begini memang harus satu keberanian dan nyali. Dan tapi meskipun kita berani, jangan coba-coba berani mengganggu ya, sebab barang yang tidak terlihat itu dia ada, bisa kita rasakan, namun tidak bisa dilihat oleh mata, terkecuali memang dia sendiri yang ingin menampakkan dirinya. Yuk kita lanjut pulang. Tapi kira-kira kalau malam-malam begini jalan ketemu cewek cantik gimana? Takut nggak? Kalau cewek cantik sih nggak pede kayaknya, soalnya duh, gimana sih orang lagi lumpur-lumpuran kayak gini ketemu cewek cantik, mau ogah gue. Ya pemirsa, untuk kali ini mungkin kita cukup sampai di sini. Tapi kami masih mempunyai banyak video-video terbaru lainnya, dan tinggal klik saja channel kami, dan di situ Anda akan melihat bagaimana proses-proses dan teknik-teknik menangkap kepiting itu. Selain itu bagaimana proses penjualannya, proses pembeliannya, nanti pemirsa bisa menyaksikan melalui channel kami ya. Untuk itu cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya tinggal menunggu video-video terbaru kami. Karena ini sudah larut malam ya. Ya, karena ini sudah larut malam. Sebenarnya kami ingin melanjutkan kembali, tapi karena melihat kondisi kamera sudah mulai lemah, jadi kamera tidak bisa dipaksakan juga, karena kamera juga seperti kita butuh asupan makanan. Tanpa makanan tidak bisa untuk melakukan pergerakan. Begitupun dengan kita. Ya. Jadi bagaimana? Kita lanjut kemana? Ya, sebelum kita pulang mungkin Anda bisa merokok dulu sampai kenyang ya. Yang mau merokok silahkan ambil. Ya. Lewat Yang mau merokok kamera, silahkan ambil rokoknya, silahkan merokok. Ini cukup melelahkan ya, karena kita ini jalan malam. Ya. Risikonya pun besar ya. Dan dulu Ya bahkan mudah-mudahan kita tidak mendapat rintangan. dulu bahkan kami biasa menjumpai hantu ya, tapi itu kan sudah hal biasa. Tapi untuk kali ini syukur kami tidak menjumpai hantu. Mungkin hantu itu sementara melakukan kegiatan ritual. Ditambah lagi ini malam Jumat. Nah, Ya, ini malam Jumat. di pohon besar ini, di asam ini ada pemirsa di sini. Saya pernah merasakan sesuatu. Bukan saya orang pintar ya, tapi karena saya sering jalan malam, jadi saya tahu di pohon asam ini ada ya. Tapi meskipun dia ada di sana, mudah-mudahan tidak mengganggu kami, karena kami pun tidak mengganggu dia. Kami hanya numpang lewat. Untuk itu saya akhiri dulu. Nanti kita berjumpa lagi di channel selanjutnya, di channel Pemburu Kepiting. Terima kasih. Yaudah, kita sekarang lanjut menuju ke rumah ya. Kita pulang karena melihat situasi kayaknya mendung, dan ini sudah mulai hujan. Ntar dulu. Aku kalau jalan gini karena pengaruh cuaca dingin kali ya, jadi harus ada hangat-hangatnya sedikit. Aduh, jangan gue melorot nih. Jangan di kamera. Nih rokokin malu pang singkiap. Tuh genit deh. Nah, ini jani karena persiapan mulai, karena petang udah perasaan berdingin gati. Tuh, ini tiang kameranya harus nyampe rumah harus dibersihin ini ya, harus dilap-lap ya. Ya, ini peralatan kita pemirsa, ya, ini bisa dilihat. Ini. Kita rela membawa peralatan seperti ini loh, terjun ke medan lumpur demi menciptakan video-video yang menarik. Kalau buat gue sih menarik, nggak tahu kalau buat lu. Ya, ini lihat, ini senjatanya. Ini yang namanya tongkat pencabut roh. Ya, lihat. Sebenarnya bisa juga dipakai dipakai gantol coklat. Bisa.
Mudah-mudahan tidak ada rintangan. Jika di dalam perjalanan pulang ada rintangan, kami siap berperang. Udah yuk. Belum kasih liman ini, Wi. Hah? Belum kasih liman ini. Hai. Coba on video kan. Anda mau lihat juru kamera saya? Kita nih. Orang juru kamera nih. Ini dia juru kamera saya lagi mencuci kaki. Mungkin kakinya kegatalan kali ya, habis terjun ke lumpur. Senyum dulu dong. Senyum. Ini biasa kalau di media sosial dia dijuluki Aryan Kamandanu. Tapi karena dia malam ini terjun di medan lumpur, maka dijuluki Aryan Kala Lumpur. Ya pemirsa, karena demi menciptakan sebuah video kreatif yang dulunya karya-karya saya sering membuat karya itu dalam bentuk film. Hanya untuk kali ini saya ingin mencari situasi atau mencari hal yang baru, sehingga saya membuat sebuah video. Saya punya inisiatif bersama kawan saya untuk membuat video tentang teknik memburu kepiting. Dan tadi sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu dapat 3 kepiting. Sebenarnya kalau memang ini direncanakan, mungkin kita sudah bawa 2 kamera atau lebih. Hanya karena kita iseng-iseng saja, kita hanya bawa 1 kamera, dan itu pun casnya sudah mulai berkurang. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan praktekkan cara memburu wanita ya, dengan berjuta syair-syair. Jadi kalau untuk ingin melihat karya-karya saya itu bisa menonton channel YouTube ini, atau bisa kalau misalkan ingin kenal lebih jauh lagi tentang saya, tentang sahabat saya, bisa melihat di media sosial yaitu Aryan Kamandanu. Ya mungkin waktu sudah malam, kita sekarang bergegas untuk pulang.